Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah robbil alamin. Kata yang pantas keluar dari mulut kita yaitu alhamdulillah robbil alamin. Oke, kali ini Kak Rudi artis membuat format baru dalam video YouTube dan kita akan membahas hal-hal yang berbau seni yang berkaitan dengan seni rupa khususnya ya. Nanti kita akan saksikan sebentar lagi suasana rumah dan kediaman atau workshopnya Bang Ridwan. Dia adalah seorang pelukis, mungkin sudah senior ya, sudah malang melintang di dunia lukis. Nanti kita akan coba ngobrol bareng, bincang bareng dengan beliau. Oke, saksikan terus channel ini sampai selesai dan jangan di skip. Terima kasih. Nama perkenalan Bang Ridwan. Kenalan. Ya, jadi ya nama terus tempatnya di mana nih? Mungkin orang ini kita pengen tahu ya. Di mana Bang? Ini di Parung Panjang, namanya tempatnya Rumah Anak Bumi. Rumah Anak Bumi. Rumah Anak Bumi. Iya, punya Bang Ridwan. Bang Ridwan ini seorang pelukis ya Bang ya? Ya. Pelukis yang mungkin sudah malang Pura-puranya pelukis. Jadi senior lah, senior di dunia lukisan. Nah, kita sedang di rumah Anak Bumi, Ya. tempatnya kediamannya Bang Ridwan. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar nih Bang Ridwan nih. Boleh. Ya. Ini ini kita sama-sama nih ya. Iya. Jadi di situ bisa ngomong di YouTube, Ah, itu juga kita bisa ngomong di lain channel. betul, ya, betul. Ya. Siap, Kita Bang. bisa lihat. Oke, sama-sama tuh. Ya. Nah, ini dia. Ini dia. Ah, Ini Kahanda Lukis, saya dengan Kak Rudi, Oke. dan ini Bang Ridwan. Ya, oke. Ya, ini di channel saya pastinya kita akan ngomong banyak hal terkait dengan bagaimana Ya, dunia anak-anak dalam dunia kesenian. betul. Ini kebetulan sahabat saya nih Kahanda Lukis dari channel Kahanda Lukis. Beliau ini adalah seorang pengajar, Bang Ridwan. Oke. Pengajar tentang seni lukis tentunya ya, Hmm. di sekolah dasar di daerah Jakarta. Oke. Nah, kira-kira Bang Ridwan sebagai pengamat seni dalam hal ini untuk pendidikan seni lukis untuk tingkat SD Bang, Nah, kira-kira apa yang harus dimulai kalau anak tersebut ingin bisa melukis? Nah, gitu kira-kira Bang. anak SD kelas berapa sih biasanya? Kelas 1 sampai kelas 6. Ya, kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu memang masa-masa bermain. Iya. Dunia seni bagi anak-anak yang bermain itu sebetulnya ya dunia belajar Iya. dan bermain. Sambil bermain. Iya. Iya, betul. Karena bermain juga adalah belajar bagi anak-anak. Betul. Kan gitu ya. Iya. Nah, polanya sebetulnya ya yang nggak perlu pola yang ribet-ribet. Mhm. Polanya ya tetap ya mengajak bermain sambil menggambar. Iya. Karena mereka anak-anak itu pastinya belum punya visual bagaimana membuat volume, Iya. ya kan? Belum punya gambaran bagaimana tentang tata layout, Iya, betul. tata letak, objek apa yang mereka gambar juga belum tentu mereka paham. Iya. Nah, bagaimana mereka bermain dengan imajinasi kan berarti, gitu. Walaupun imajinasi nggak tinggi-tinggi amat. Iya. Ya. Tapi Bang gini Bang, dunia anak kan kita sebagai pengajar mungkin ya, didik gitu ya, untuk memancing imajinasi anak Ya. untuk bisa punya daya pikir hayalan gitu kan, Ya, kira-kira ya, oke. untuk anaknya membuat apa kira-kira yang dia senangi untuk digambar gitu ya. Ya. Tentu dia harus memiliki imajinasi. Tuh. Nah, tugas pengajar atau pendidik ya, guru gitu ya, bagaimana cara memancing imajinasi dia Bang? Ya sebetulnya kan kalau buat saya sederhana nih. Sederhana ya. Sederhananya gimana gitu lah. Nah, Karena mereka berimajinasi, bermain dengan berimajinasi ya, sebetulnya. betul. Apa yang mereka bisa sentuh, apa yang mereka bisa pegang, Iya. itulah cara mereka berimajinasi. Kan imajinasi mereka belum berpengetahuan, Betul. belum memiliki keilmuan Iya. bagaimana caranya katakanlah menggambar manusia supaya mirip, ada volumenya segala macam, mereka Iya. belum sampai ke situ. Iya. Tapi bagaimana daya tangkap mereka terhadap apa yang mereka lihat itu mereka gambarkan secara objektif tanpa mata, Iya. belum imajinasi berpikir bagaimana
Walaupun ada sebagian anak tuh berbicara tentang gambar, berpikir tentang planet, Iya, imajinasi ya. imajinasi bermain. Iya, betul. Cuma secara visual kan mereka belum dapat pada Iya. dasarnya gitu loh. Iya, iya. Nah, hanya mereka yang namanya imajinasi anak yang kadang-kadang sudah banyak melampaui itu. Iya. Nah, apakah itu punya standar? Nggak punya. Iya. Karena imajinasi itu luas ya. Wah, Tidak ada batasan gitu Bang ya. tuh. Betul. Makanya biarkanlah mereka berkembang sesuai dengan imajinasinya, Iya, iya. sesuai dengan umurnya. Betul, betul. Nah, cuman sering terjadi kalau guru tuh atau orang dewasa itu memaksakan kehendak Iya. agar anak-anak mengikuti pola yang dewasa. Nah, itu yang sering terjadi Bang ya. Bang. Itu Ya. memang sering kejadian ya. Ya, Seperti yang saya sering lihat ya. ya. Salah satunya kalau lomba-lomba. Lomba-lomba. Nah, Iya, iya. lomba-lomba nih yang pengalaman sampai sekarang nih. Nah, Kadang di sana jadinya mintanya apa? nah, Juara lah. Yang keinginan juri atau keinginan secara umum saya nggak tahu ya. Nah, cara mengatasinya gimana nih Bang? Nah, gini. Supaya yang dinilai itu tim juri memang dari hati kecil dia sendiri apa memang nilai keseluruhan. Nah, saya tambahkan lagi Bang, satu pertanyaan. Hmm. Ada melanjutkan pertanyaan di Kahanda Lukis ini. Hmm. Abang historinya kan pernah jadi juri lukis nih. Iya. Untuk penilaian itu untuk anak-anak yang lomba lukis, Hmm. biasanya itu ditentukan oleh panitia. Kriteria untuk seorang Kriteria, pemenang ya, iya. pemenang lomba lukis itu, atau memang dari hati personal jurinya masing-masing, Bang? Dan apa aja yang dinilai biasanya Bang, supaya anak itu ketika ikut lomba lukis tahu nih Hmm. apa cara melukis dengan baik dan bagus gitu kira-kira Bang. Ya, sebetulnya kan ada beberapa poin biasanya ya. Ada kerapihan, Ya, Betul, kerapihan. ada kreativitas, Benar, benar. ada namanya sesuai dengan tema kesesuaian. Oh, dengan temanya, Ada- betul. Ada ekspresi ya biasanya. Ekspresi apa, Bang? Ya biasanya ada ekspresi di kreativitasnya. Oke, Gradasinya oke. ya. Ya, komposisi gitu, komposisi Iya. lah gitu. Nah itu biasanya ada. Itu kan standar yang disepakati oleh panitia dan juri. Oh, gitu ya. Harus diikuti ya. oleh juri. Betul, betul. Nah peserta ya mesti ikut itu. Kalau keluar daripada itu berarti kan nggak sesuai dengan Iya. bukan keinginan Kriteria. bukan keinginan juri ya, Iya, iya. tapi standar yang dibuat oleh panitia yang memang harus disepakati oleh juri. Iya. Yang gitu. Betul, betul, betul. Bagaimana kalau keluar dari itu kan itu Ya. masalahnya. Ah, Nah tentunya juri punya penilaian. ah. Karena juri punya pengalaman, punya pengetahuan secara empirik dalam dunia seni rupa, pastinya ada standar-standar, ada kaidah-kaidah lah ya. Yang katanya anak-anak itu kadang-kadang boleh memakai tukil pada saat menggambar, Iya. apapun itu. Nah biasanya, nah itu yang bisa menjadi ada pilihan-pilihan. Iya, iya. Ukuran standar tadi 4 ya sudah, jadikan tinggal nilainya, tinggal komposisi nilai ya. Iya, kemudian nilainya nanti dicek ya. Jadi harus diingat bahwa ada catatan untuk juri itu bahwa untuk yang menang dan penilaian itu sudah hak prerogatif Juri. juri. Iya. Dengerin tuh. Gitu lah. Bang Ridwan bicara, ya cakep ya. Saya juga masih belajar nih, ya, sama senior Ridwan ya kan. Iya, iya. Saya tidak bisa berbuat sendiri, perlu konsultasi dulu dengan Bang Ridwan. Hal-hal yang masih banyak kekurangan pada saya, Iya. ya. Iya, betul, Jadi, betul. Ya. Dia juga guru lukis ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan sama saya Bang Ridwan nih. Oke. Nah ya, kalau pengalaman saya untuk jadi juri, terkadang kan anak kok gambar saya bagus, kok nggak juara. Oke. Nah, ini yang sering Sering. bang, sering banget ya. Kok gambar saya bagus, nggak juara, kok yang nggak bagus kok juara bang. Ya. Nah ini yang bikin bingung. Padahal di luar sana dia sering juara bang, di mall-mall juara. Iya. Terkadang saya mau tanya sama jurinya, tapi itu kan urusan dia, saya nggak bisa berkutik juga, nggak boleh kayak gitu kan. Nah akhirnya udahlah, mungkin di atasnya dari langit. Nah ungkapannya seperti itu aja. Nah jadi yang tadi Rudi juga bilang, Bang Ridwan bilang ada yang bagus, apa namanya, komposisi warnanya gitu ya. Nah terus ada lagi nih satu pertanyaan,
masalah media nih, Hmm. bahan yang digunakan untuk lomba. Oke. Ada kalau yang mahal titi pastel, Ya. yang mahal punya karanga. Nah, kan nggak mesti ya bang yang mahal itu harus menang ya. Tergantung Apakah pembuktiannya. mempengaruhi gitu gitu? maksudnya Kira-kira pengaruh nggak? pertanyaannya, pengaruh nggak untuk sebuah perlombaan? Kan rapi bersih, kalau karanga kan langsung rapi bersih bang. Nah, Ya, Nah, kalau saya ngomongin tentang bahan ini, kalau saya sering mengatakan bahwa bahan itu sebetulnya pengaruhnya hanya berapa persentase lah. media itu ya. Media itu ya. Karena gini, ada anak-anak yang terbiasa pakai spidol, Ya, nggak akrab dengan cat air. ya. betul. Ada anak-anak yang biasa menggunakan Rayon. krayon yang murah, nggak akrab dengan krayon mahal. Iya. Ya. Kan ada. Ah, Jadi disitulah letak kejelian seorang juri, gitu. Nah, banget. Bahwa bagus warnanya yang gejreng itu belum tentu menjadi poin paling bagus. Iya. Ya, karena kita punya standar. Kalau udah warnanya bagus tapi nggak sesuai dengan tema gimana? Nah, Nah, betul. Gitu. Iya. iya. Atau memang warnanya bagus, cuman dia tidak Proporsional misalkan. ya gini, proporsional cara pandang ya. Tapi gini, karena mereka belum paham tentang proporsi, Iya. tentang komposisi biasanya, Ah, kan gitu lah. iya. Tapi gini, ada yang suka dia gambar detil, Oh iya. ya. Betul betul. Tapi dia udah detil, temanya udah segala macam masuk, tapi dia mampu menggambarkan secara detil. Iya. Tiga beda tuh. Iya benar-benar. Ya. Nah itu masuk nilai tambah. Iya. Ada sederhana, cuma warnanya bagus. Gitu. Ya gambarnya sedikit, gitu. Tapi diisi warna yang warna-warni malah. Jadi kelihatannya full. Iya. Yang mana yang kita harus pilih? Kan gitu ya. Nah, Grafik yang lebih Nah. sketsa apa untuk grafiknya banyak bang ya. Ya tentunya kan nanti kita bisa melihat bahwa daya tantangnya seperti yang mana sih? Kan anak-anak sudah siap dengan tantangan, namanya lomba pasti siap dengan tantangan. Iya. Nggak harus siap jadi pemenang. Iya. Iya. Kalau cuma siap jadi pemenang ya lo lombain sendiri. Nah, ya. Gak usah sama yang lain. Kalau lomba itu kan harus siap jadi kalah, harus jadi menang. Betul. Nah ketentuan itu pasti ada di panitia dan juri. Iya. Yang paling menentukan adalah juri. Bagaimana caranya juri punya sudut pandang terhadap warna-warna tadi, sesuai tema, kerapian, volume, dan lain sebagainya seperti catatan-catatannya. Nah, kan di situ ada satu juri, ada tiga juri, Iya. satu penyeimbang. Makanya juri itu nggak boleh genap, Benar. Ganjil. harus ganjil. Gimana juga lah ya. Benar tiga, gitu. Atau jangan satu juga. Iya, satu nggak Jadi boleh. tunggal. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau juri yang namanya juri yang sudah yang standar itu minimal 3 atau Iya. standarnya 3 Iya. supaya ada penilaian. Kalau Objektif dua, ya? iya ada objektif. Iya, betul. Kalau yang dua ini menangin, yang satu enggak, berarti kan ada nilai, Iya. ada yang nilai yang bisa ditawar di sini, Iya. juri penentu gitu loh. Iya. Makanya kesepakatan setelah selesai dilihat semua yang mana setelah dijejer, oke, ini udah masuk nominasi 10 besar, 10 besar menjadi 6 besar, kan gitu loh. Iya. Yang mana yang dipilih juara satu, di situ kelebihannya apa, terus dia punya yang beda di mana, Iya. kan itu ada Ya. beda, ada pembedanya tuh Ah. dari standar anak sanggar rata-rata umumnya gitu loh, Iya. gambarnya sama semua gitu loh. Nah, Nah kita kan tidak ingin menciptakan anak-anak yang menjadi robot yang gambarnya sama. Iya. Nah itulah jiwa seniman sebagai guru yang pernah belajar pendidikan secara formal, pasti tahu punya standar-standar itu, punya kelebihan, punya sesuatu yang kenapa dia harus menang, Iya. gitu kan? Ah. Nggak mungkin dia menang kalau yang gambar yang lainnya itu memenuhi syarat untuk memenangkan. Dari sekian banyak dari nominasi tadi, dari kita dari terkecil dari 15 menjadi 10 menjadi 6 gitu kan. Kita tahu ini mutunya, ini ya, secara kualitas iya, baik komposisi, kerapihan, kreativitas, situ ada itu menjadi. Bang Wikam pernah jadi juri nih bang? Ya. Bisa disebutkan nggak bang? Pernah jadi juri di mana aja atau apa kira-kira? Waduh, Ya saya ingat abang aja, karena udah kebanyakan jadi juri bang ya. wah, nah ini dia. Biar pemirsa teman-teman Kalau tahu di juga ya. Jakarta itu namanya di perpustakaan
kali itu namanya ada Hanjaba, Hari Anak Jakarta Remaja. Oh iya. Ya, berbeda 14-15 tahun lalu. Saya dari pertama Hanjaba sampai hari ini saya masih Tetap menjadi gambar. 15 tahun berarti ya. Iya, Oh, luar biasa. belum lagi di tingkat kota media atau dinas kebudayaan kota Heeh. itu juga kemarin tanggal 24 besok ya juri di kota Jakarta Pusat di dinas kebudayaan. Oh iya. Di beberapa tempat sebetulnya ya, bikin ya kebetulan aja orang percaya. Iya. Jelek-jelek ini juga dipercaya sama orang. Alhamdulillah Bang. Ya, itu kurang lebih Iya, ya. iya, iya. Ya. Jadi ternyata Bang Ridwan ini sudah ya sering lah ya menjadi juri dan mungkin udah senior lah. Jadi tahu mana tentang kriteria kalau lomba lukis gitu ya, Ya. yang harus dilihat poin-poin mana yang bisa membuat orang itu dapat memenangkan lomba kira-kira begitu. Ya. Gitu Bang. Tapi sampai saat ini Bang Ridwan masih melukis ya di rumah nih di Ya, rumah anak bumi. seharian saya menggambar. Menggambar ya. Ya nggak tiap hari saya menggambar karena saya bukan pabrik. Iya. Jadi saya kadang-kadang turun di kali bersihin sampah. Oh gitu. Ya membina masyarakat, Iya. masyarakat kreatif. Hmm. Juga membina emak-emak Emak-emak. penggiat bank sampah. Iya iya. Dan kebetulan saya punya bank sampah atau Oh. masyarakat punya bank sampah yang dikelola oleh masyarakat. Oh gitu. Dan punya program juga desa kreatif membina masyarakat desa untuk lebih kreatif. Iya iya iya. Jadi Bang Ridwan ini bukan hanya seorang pelukis dan bukan seorang juri juga, tapi beliau ini adalah pemerhati lingkungan di khususnya di daerah tempat tinggal beliau ya, di daerah Parung Panjang ya. Beneran ya. Bogor Jawa Bogor. Barat. Bogor. Bogor Panjang Bogor Jawa Barat di rumah anak bumi. Kemudian kebetulan studionya dekat ya berdampingan dengan rumah Bang Ridwan lah. Ya. Kira-kira gitu ya.